Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila jami'i malaikatillah wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Iya dan Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madya, Surabaya, tepatnya di Tambak Wedi. Wabil khusus dumateng sedaya pengurus Jam'iyah Taklim Ilmu Tauhid setiap hari Senin ketiga setiap bulan. Muga-muga senantiasa dikasih Allah sehat wal afiat dan jamaah ingkang rawuh kulluhum ajmain rahimakumullah. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang usirlah nafsu di dalam dirimu. Perangilah nafsu di dalam dirimu. Sebab karena nafsu itulah semua ibadah sampai kali kula ketolak ingersani Allah. Karena seruan nafsulah pada diri kita, semua apa ibadah, baik di dalam ibadah murni atau tidak murni, itu di mata Allah ketolak. Mengapa ditolak? Karena ketika ibadah hati kita dipaksa oleh nafsu untuk ngaku-ngaku kalau itu ibadah kita, kalau itu yang melakukan ibadah itu kita. Ini persoalannya. Lah, sebelum kita memerangi musuh, kita harus terlebih dahulu tahu wujudnya musuh, dan musuh itu berkamuflase di mana medannya, kita harus tahu. Bapak Ibu, sebelum kita mengenal tempat-tempat yang dibuat markas oleh nafsu di dalam diri kita, kita wajib tahu mana yang disebut nafsu itu. Sebab Allah menyatakan dalam surah Yunus kalau nggak salah terkait nafsu, wa ma ubari'u lan ora leren
artinya nafsu itu tidak akan pernah berhenti. Nafsu tidak akan pernah mengenal kata putus asa. Alias kita di dalam ibadah apapun, nafsu itu kita tidak aman. Yang nafsu itu selalu mengajak kejelekan. Inna nafsa la amaratum bisu. Maksud kejelekan itu berawal dari pemaksaan nafsu untuk mengakui kita bahwasanya yang melakukan kita. Kalau kita sudah mengakui kalau kita yang melakukan, maka otomatis kita akan lalai hati ini terhadap siapa sesungguhnya yang bisa melakukan itu adalah Allah. Itu kita lalai. Wa yastahibbunal hayata dunya 'alal akhirah. Kalau hati sudah merasa kalau kita makhluk yang melakukan, otomatis alal akhirah kita akan lalai Allah. Yang semua itu sumbernya terjadi, otomatis kita nggak akan, hati nggak akan sadar, nggak akan ingat kalau yang melakukan semua itu sumbernya dari Allah tidak ada. Berarti pun di nafsu itu. Ya segala hal apapun tatkala di dalam hati kita merasa kita manusia, makhluk yang melakukan, berarti itulah nafsu. Medannya di mana? Nafsu itu membuat markas untuk berkamuflase itu di mana? Apakah hanya di perkara maksiat? Tidak. Nafsu itu juga berkamuflase di dalam taat. Contoh, jenengan sholat, jenengan zakat, puasa, haji, baca Quran, maulutan, makhlul qiyam. Mana yang baik-baik itu? Nafsu berkamuflase. Tandanya kalau kita kalah bagaimana? Ning jero ati sampean iki mempunyai iman atau rasa yang membaca makhlul qiyam atau yang sholat atau yang melakukan apapun kita, berarti tanda kalau kita telah dibudai oleh hawa nafsu. Kalau kita melihat nafsu di dalam kamuflasenya maksiat, gampang saja Pak, sangat mudah. Yang banyak orang tidak tahu nafsu itu berkamuflase di dalam taat. Kita merasa yang kita yang melakukan. Lah, kena kita. Inilah mengapa alasan Allah menolak. Karena ruhania kita tidak menghadap wajhiyah, tapi menghadap as-samawati wal ardh. Di Quran Allah sampun menyatakan antara penghamba Allah dengan penghamba nafsu. Wajah ruh sampean lewat iman itu
Jikalau bisa menghadap wajah Allah, berarti tandane hati sampean gak merasa Anda yang melakukan, maka inilah orang yang tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Yang lain mana? Diri kita. Atau di luar diri kita. Ada orang yang melakukan haji, zakat, apapun, perbuatan apapun di tempat taat. Dalam hati jenengan sebagai penonton tidak punya iman, rasa kalau yang melakukan itu makhluk. Tapi Allah di dalam dan di luar makhluk itu. Berarti jenengan ini golongan orang-orang yang mendengarkan seruan Allah. Ini di luar sampean. Di diri sampean khususnya harus diperangi ikut nafsu. Tandane kalau jenengan menang melawan nafsu, jenengan iki sudah tidak ada pengakuan ketika saat jenengan melakukan apapun. Justru di dalam hati sampean menitsbatkan, menetapkan semua apa yang terjadi pada diri jenengan itu sumber dari hidup dalam diri jenengan, dan hidup dari jenengan itu adalah ilahun wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Ditarik ning syariat ilahun wahid disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun niki berarti jenengan menang. Yang kedua, ada seseorang itu wajah ruhnya itu tidak menghadap wajhiyah, tapi menghadap samawati wal ard, isi langit dan isi bumi. Isi langit kemarin itu tanggal 7 Karomah, itu kan babakan kasab toh Pak. Karomah itu makhluk. Isi bumi ya bisa sampai lihat cara moto dohir iki makhluk di sini. Sehingga jenengan ketika sholat, hati kita itu tidak menghadap wajhiyah tapi menghadap samawat. Tandane kita merasa yang bisa melakukan sholat adalah saya, makhluk. Yang makan saya, makhluk. Yang apapun kita akui. Otomatis waktu sholat hati sampai onok ning ati gambare isi makhluk ning langit juga makhluk ning di bumi. Kalau seperti ini, maka wa ana minal musyrikin, dan saya masih termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Tapi yang di atas ini wa ma'ana, dan saya sudah tidak lagi golongan orang yang menyekutukan Allah dengan yang niki surat Al-An'am ayat 79. Niki kalau kita menang melawan nafsu, wajah roh sampean iki dikatakan menghadap wajhiyah, wajah Allah. Tandane waktu sampean melakukan apapun, hati sampean wis gak ada rasa diri jenengan yang melakukan. Justru dalam hati sampean rasa yang muncul adalah hidup dalam diri sampean yang melakukan. Siapa itu? Ilahukum, kata Rasulullah di dalam Al-Quran, dawai Allah, ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa. Islam ditarik dalam syariat, wahid itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan
kul huwallahu ahad. Pun bener wis. Kan ayat ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tapi kalau di situ kita masih muncul rasa makhluknya, maka wa ana minal musyrikin. Jadi anak mane niki di sini nggak ada manafi ini, ma yang menunjukkan arti kata sudah tidak menyekutukan Allah, itu tidak ada. Justru malah wa ana lan utawi ingsun saya iku minal musyrikin, tetap masih golongan orang yang menyekutukan Allah. Berarti ono wong sholat tapi atine nyekutokake Gusti Allah dengan makhluk lain, bentuk entah makhluk nenggone sama wal arti waktu sholat jenengan iki pengen diwahni wong sholat samawati wal ard isine sampean pengen dilebokno surga, sampean pengen oleh pahala, iku syirik, masih menyekutukan Allah. Karomah dewi ki ngoten sami sampean biriyadati wal azkar supaya aku ndek karomah gede ngoten. Nek ati sampean iku madhepe ning karomah, akhirnya sampean tetap disebut orang yang menyekutukan Allah. Makanya dilarang Allah sampai iki ngelakoni karomah kemarin jikalau belum paham dan melaksanakan dzikir sirul. Kalau sampai sudah masuk sirul asrar, sampai pasti akan menghadap hidup yang menguasai karomah. Siapa lagi kalau tidak Allah subhanahu wa ta'ala. Pun niku wau materine merangi nafsu carane ngoten. Nafsu berarti tidak hanya berkamuflase hal-hal perilaku yang berunsur negatif atau maksiat saja tidak, tetapi juga berkamuflase dengan hal-hal ibadah perilaku yang berunsur taat. Dan ini sangat lembut, dan banyak umat Islam yang tidak mengerti nek sholate kita itu atas dasar seruane nafsu, bukan seruane Gusti Allah. Nek gak ngaji tauhid yo gak paham. Akhirnya jenengan sholat tua sholat. Ingat, Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam itu dawuh, su'ul a'mali nataiju su'il ahwal min qalbin rohibin. Perilaku ibadah apa wae yang ditolak oleh Allah iku disebabkan muncule, timbule perilaku keadaan rohani kita. Jikalau timbule keadaan rohani kita mingkol bin rohibin, hati sing ngaku-ngaku, jikalau makhluknya yang melakukan, berarti inilah perilaku yang di mata Allah jelek alias ditolak dening Allah, tidak dimasukkan pada ibadatun maqbulatun, ibadah yang diterima, nggak bisa. Sekalipun itu sholat, sekalipun itu haji dan lain sebagainya. Tapi husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin.
Tetapi bagusnya laku dohir di mata Allah diterima iku semata-mata dikarenakan buah yang muncul dalam hati sampean ini bagus di mata Allah, dikarenakan bagus karena mingkol bin zahidin, hati jenengan condong menghadap wajhiyah, condong pada Allah. Buktine ati sampean wis gak ngaku-ngaku jenengan kang agawi, kita makhluk yang bisa melakukan, tetapi rasa yang muncul dalam hati panjenengan adalah rasane Allah ingkang agawi atau yang melakukan. Bon, pertanyaane gak gendengane ana kono. Tak jawab, yo gendeng. Berarti gendeng niku nang Allah wajib ya, wajib. Ini hanya mereka yang hatinya menanggung rasa rindu ingin bertemu Allah. Dan inilah cara untuk mengusir dan melemahkan nafsu dalam diri Anda. Bapak Ibu hadirin, jikalau kami tidak bisa terlalu lama, mohon maaf niki wau kula jenenge berangkat apa ora. Udah gak berangkat nendahno saudaraku sing tambah wedi kecewone ngaten. Dadi nggih kula berangkat mawon. Wis ayo berangkat ae. Padahal jujur kula ajenge maghrib niku wis koyok-koyok mboten saged tangi kula. Artine mboten saged tangi dugi turon. Mboten tidur. Dadi garwa kula jumlahe 11 mijeti kula sedaya. 11 ngelompok mijeti kula, ana sing sikil, ana sing geger, ana sing wis ngerti 11 sampeyan ya. 11 mijeti kula, alhamdulillah kula terus mandi cenger wis langsung berangkat mriki. Kula nggih mboten pengin ngecewakno jenengan. Jare garwa kula jenengan nutut tak kira-kira. Nek bongko ya dipendem, kula ngoten. Wis nek aku pamit ojo sampai arep-arep tekoku anggepen mayit. Wis ngoten. Ngoten niku di antara 11 mangkono sing nangis. Muniku maksudnya ngene lho, kuwi cek ikhlas apapun yang terjadi di tengah jalan. Lho ngoten lho. Nek wae bongko ya bongko. Nek durung wae bongko ya ora bongko. Wis tak tenang ae. Nggih, Ibu Bapak, sebagai intermezzo mawon niku wau. Jadi sekarang ada yang perlu ditanyakan sesuai dengan Pak Ustadz tadi memberikan 3 pertanyaan. Mungkin monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Beni saking Rangkagus, badhe tanglet ngapunten. Ngeten, setiap kula melakukan sholat tahajud, terus setelah sholat tahajud kula tawasul kali wong tua. Setelah itu saya lanjutkan dengan qolwat, saya sertai dengan dzikir Sirul Asror. Di saat perjalanan kula qolwat dzikir Sirul Asror niku kula niki kaya seolah-olah enten sing bisiki, Bos. Sing bisiki niku seolah-olah ngomongnya mandeko ngomong ngono. Nah, terus kula tetap bertahan, kula semampu kula lanjutkan qolwat, kula sertai dzikir niku. Terus bisikan itu muncul lagi,
Nah, terus secara kula akal niku kan nafsu. Padahal nafsu niku kan nggih enten sing gerakno, nafsu kan makhluk. Nah niku terus pundi, Gus? Niku apakah setiap saya melakukan itu sudah 3 kali ada suara seolah-olah ada suara ngoten niku? Mohon penjelasannya, Gus. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu olehnya bisiki alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, di dalam dada kita hati itu enggak selamanya disuruh mandek kita untuk melakukan ibadah apapun, wirid apapun, enggak. Nafsu juga suatu saat akan membisiki lanjutkan, jenengan dikasih semangat sing sholat lanjutkan, yang zakat atau yang bersedekah, yang puasa, yang kaji, lanjutkan, itu bagus. Mboten malah mesti gandoli, ojo, jangan, ndak. Tandanya kalau itu bisikan nafsu adalah nafsu melarang jenengan itu ketika dikasih semangat untuk lanjutkan, melarang jenengan untuk melepas keakuan jenengan yang melakukan, melarang. Kalau sampai lepas mesti nafsu gandoli, jangan diteruskan. Loh, ngeten lho niki. Jadi melihat keadaan husnul nataiju husnul ahwal, keadaan hati jenengan. Ada suara tadi bisikan mandeko. Iku karena jenengan ketika bersirul asror sudah lepas keakuan jenengan, mesti dikomen mandek. Tapi kalau sirul asrornya itu gak jalan, artinya ketika jenengan berzikir iku muncul rasa keakuan kita yang berzikir, mesti dikomen terus. Ingat, lembute bisikan nafsu luwih lembut katimbang angin, lebih halus daripada angin, lebih lembut daripada air. Inilah umat Islam boten bisa mendeteksi, karena umat Islam kebanyakan menolak ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Alasannya wonten mriku. Saya yakin nafsu mengatakan mandeko iku karena sampai iku berzikirnya itu lepas diri. Coba kalau nggak lepas diri terus wonten nafsu, digonggung kita itu. Wes. Tapi kalau itu adalah bisikan bukan dari nafsu, justru dari warid minallah yang Allah utus untuk mendampingi jenengan menuju dan bertemu Allah, manakala ikut jenengan dikongkon mandek, manakala lo ya, karena jenengan waktu berzikir belum melepaskan keakuan kita. Artinya kita disuruh untuk tawajuh dulu, untuk menghadapkan wajah ruh kita terhadap wajah Allah. Atau bahasa Jawa saya gini, sambungno roh iki dengan urip lewat rasa di dalam diri Anda. Klikno dulu, ta'alukkan, sambungkan antara ruh dengan hidup dalam diri kita lewat rasa. Kalau itu sudah sambung, maka rasa yang muncul dalam diri kita bukan rasa ingsun hamba,
tapi ingsun Allah. Lah, warid yang Allah utus terhadap kita Bapak Ibu cuman satu, menghantarkan jenengan kali kula untuk sowan ing ngersane Allah. Satu sisi untuk mengusir nafsu yang selalu membisiki di dalam hati kita. Terus kita ambil sikap yang bagaimana ketika saat ada bisikan. Jenengan teliti dulu, itu bisikan yang mana. Kalau bisikan itu tadi jenengan dibisiki kongkon leren, sampai lihat dalam hati jenengan. Waktu jenengan berzikir, sudahkah faktulu anfusakum, membunuh, meniadakan, menafikan, memfanakan keakuan kita yang berzikir atau belum? Kalau itu tadi bisikan warid, berarti tertanda zikir kita belum lepas keakuan diri. Kalau itu tadi bisikan nafsu, maka zikir sampai wau mesti sudah lepas keakuan diri. Makanya disuruh untuk berhenti. Persis iki sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani ketika saat khalwat bertemu Allah. Iblis moro, ngaku-ngaku pangeran, wis cukup mandeko, semua ibadahmu diterima Gusti Allah. Lah ngoten niku. Mandeko, lereno. Iku karena beliau ketika berkhalwat sudah lepas keakuan syekhnya, keakuan makhluknya beliau. Akhirnya nafsu ini wow, iblis wow, lereno. Ngoten. Jadi gak jauh berbeda Pak jenengan pengalamannya kali Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Dan itu juga terjadi pada siapapun. Sebab ingat, tidak akan pernah ridho yang namanya nafsu terhadap siapapun jikalau dalam hatinya mempunyai keinginan untuk bertemu Allah. Tidak ridho. Tidak ridho. Berbagai cara nafsu menghalang-halangi kita untuk tidak sampai pada Allah. Tapi di dalam ayat Allah sudah ngenas, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-Hijr ayat 40. Kecuali satu ya Allah, hamba jenengan yang tidak bisa aku gelincirkan. Siapa mereka? Minhum, iku setengah saking hamba Allah, al-mukhlasina utawi golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Siapa yang dipilih? Dijawab dalam Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una aksanahu. Dialah hambamu ketika saat mendengarkan seruan Muhammad tentang dinut tauhid, dia tidak hanya beriman, tapi dia mengikuti melaksanakan khalwat. Dan atau siapa hamba yang dipilih? Merekalah yang fayat tabi'uni, mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Ali Imran 31 niku tadi. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, katakan di Nabi, yuhibbukumullah, yuhib mongko ndatekake kekasih kum
ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Artinya Gusti Allah iku meletakkan titel datang jenengan sebagai Habib atau kekasih Allah, bukan Habib nasab lho, mboten. Niku lak gaen-gaenane menungso dhewe ya. Nek nasabe Rasulullah harus diceluk Habib, iku lak perilaku menungso dhewe ya. Kadang-kadang ben koyok Habib, gak Habib ngaku-ngaku Habib, ngoten niku akeh pun. Ngoten lho. Padahal titel Habib itu dari Allah, bukan dari manusia. Titel yang Allah sematkan berikan pada hamba yang dipilih. Secara otomatis wa yaghfir lakum dzunubakum. Kesalahan jasmaniah sampean rupane molimo. Kedua, kesalahan ruhaniah sampean kali kula rupane syirik. Yaghfir lakum, Allah bakal ngapura kum ing sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Dzunub jamak dari dambun. Nek dambun iku dosa situ, nek dzunub pirang-pirang dosa. Alhamdulillah gur jenengan ngikuti ajaran Rasulullah di jalur dino tauhid, terus melaksanakan isi ajaran hidayah di dalamnya berbentuk jenengan berkholwat. Lho wis enteng nggih, terus sapa enteng oleh ngrekso jenengan iki dzikir setiap saat dan waktu kejungkel-jungkel kok gitu ya. Tapi ketika saat jenengan tidak putus asa, ketika jatuh bangun, jatuh lagi bangun, jatuh lagi bangun, dibayar oleh Allah dengan titel yang seperti itu. Dalam ayat lain tidak disebut Habib, tapi disebut aulia. Ala inna aulia Allah, biro-biro kekasih Allah. Sami toh, sami. Aulia dengan Habib sama di mata Allah, kekasih. Ya sudah, tinggal kita bagaimana. Ye, lanjut. Mungkin ibu ada yang tanya, tinggal kali lo ya, tinggal 2 pertanyaan.
Sampun ta. Ngapunten kula rada pilek. Pun ngoten mawon. Bapak Ibu, semoga apa ilmu yang Allah berikan pada malam hari ini estu menjadi ilmu ingkang wonten. Monggo. Assalamualaikum Gus. Kula Rudi saking Waalaikumsalam. saking Kalijudan. Kula badhe tanglet Gus. Sampunipun acara tanggal 7 kemarin, waktu saya habis puasa yang pertama itu melaksanakan zikir itu kok habis maghrib rasanya hati kok deg, terus meneteskan air mata ya. Sih tanggal 7 nih kok ta? Iya, habis tanggal 7 berarti hari Seninnya kan hari Minggu Baiat karomah nih kok ta? iya, Nggih. habis Pak Bait Karomah itu. Nggih. Sampun. Tolong di silent ya, di silent ini biar gak masuk ke YouTube. Alam Nabi terus tapi enten surata nggih niki Mas alam Nabi niku nggih apa leres. Terus yang ketiga kula pas wiritan karomah niku napa moro-moro enten suara kerajaan Indonesia iki bakal umek ngoten. Kerajaan niku Gus. Niku setan apa cuma suara nafsu kula napa mohon penjelasannya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaannya itu apakah saya masuk di situ? Mboten kula niku turu nglekor ning omah. Itu salah satu cara Allah menyapa jenengan lewat warite, yang waridnya itu terserah Allah rupakan siapa. Yang jelas itu salah satu cara Allah menyapa jenengan ketika kholwat, yang munculnya adalah warid, yang warid menunjukkan beberapa hal. Kalau itu wajah kula, wong kula niku turu lekor ya Pak. Mboten mungkin. Itulah warid dari Allah, yang salah satunya malaikat yang diserupakan atas wujud saya, bisa jadi sebab in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah mampu untuk melakukan hal-hal apapun. Terus apa benar itu adalah alam Nabi? Kalau yang menyuruh itu betul-betul Allah lewat waridnya, maka betul. Tinggal pertanyaannya itu jenengan wau nggih juga ditemukan dengan para nabi dan rasul atau tidak? Mboten nggih, mboten. Oke, suatu saat nek ditemokno kula pesen mawon. Takok Kanjeng Nabi, nek Kanjeng Nabi Muhammad atau nabi siapapun. Sampeyan takoki ngene. Terus Nabi Nuh tok ono. Pun ngeten mengke kula pesen. Sampeyan tekok. Siapapun nabi di situ, terutama nabi sampean dhewe. Akhir zaman Muhammad. Ya Muhammad, betul lah apa yang disampaikan Klason Bandeino itu tentang ajaran tauhid itu jenengan dulu menyampaikan. Bener apa gak? Nek umpama jawabane Kanjeng Nabi, oh gak, iku kelakuane nafsune Klason dhewe pengen digonggongno umat. Langsung tak tutup. Wis gak nang tambah wedi lho. Nggih. Wis gak nang ndi-ndi wis ning omahe enak kelon bendina bojo.
nek pancen jawabe mekaten. Tapi aku yakin siapapun rasul di situ pasti jawabannya ya. Inilah wahyu inti semua para rasul yang rasul wajib menyampaikannya. Jawabannya ada di surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku nggak pernah ngutus utusan sebelum awakmu iki, termasuk dirimu, kecuali dia harus mau menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illa ana. Maksudnya bukan untuk diwiridnya, boten. Maksudnya apa la ilaha illa ana? Munculnya rasa di dalam diri kita, akunya Allah. Nah itu akan muncul secara otomatis setelah hilangnya, fananya, akunya hamba dalam diri jenengan. Jadi itulah taruhan saya. Kalau tidak betul, salah satu di antara Rasul itu mengatakan, wih kelakuane klason, nafsune dewe, saking klason pengen tenar, pengen dikenal wong, misalnya ngunu, Pak nyun sewu, langsung tak tutup. Nek panjen seperti itu, gak ngaji gak taek-taekan. Lah enak tau loh. Lu itu sekarang apa Pak yang ku cari di dunia ini? Habis ini lo kula bongko. Habis ini mati pun. Apa yang ku bawa? Bojoku ayu-ayu 11 nih kok. Dipek wae kabeh kok. Lho nggih. Dunya-dunya sing tak kelompokno dadi kepala desa. Ya gak mungkin tak gawa. Tur bojoku sakmono kae 11 niku. Gak ana sing gelem melok aku mati nang kuburan. Paling gur nyengomok. Nanti kalau belum habis selamat aku 1 sampai 11 yang pengen golek bojo mana arepmu gitu. Karepmu loh, mana yang ku banggakan? Saya coba nopo sing kula goleki. Mending nek iki turune memang lekor, ngeloni bojo lah enak to ya. Nggih sakno selama ini bojo kula niki, kula tinggal ae terus. Kula tinggal. Kalau siang kula tinggal kerja, malam kula tinggal ngaji. Jadi kalau yakin kabeh kapan wayahku sampean tutuk. Walaupun gak ngomong, yakin ning ati ngoten. Tapi alhamdulillah sedaya jumlah 11. Niku sadar sedaya. Alhamdulillah sadar. Dengan keadaan saya untuk ditablikkan Allah, untuk membawa bara api yang selalu saya pegang dimanapun berada, walaupun saya keadaan dicaci maki, saya tetap oke aja, ngaten. Sambil nunggu kapan kula bongko, ngoten. Nggih. Terus tersisa enggak niku? Wonten sing tersisa pertanyaane? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah beberapa hal yang Allah berikan terhadap pengetahuan terhadap kita tentang tauhid. Mudah-mudahan ilmu apa yang tadinya kita terima menjadi satu ilmu yang bermanfaat datang kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.